Nah, kita mau lihat nih, Prof. Dalam mutasi kemarin yang dilakukan oleh Panglima TNI, itu dalam suratnya kami baca, itu ada keterlibatan dari kantor Menko Politik Hukum dan HAM, memberikan surat, kemudian dari Menteri Pertahanan. Prof bisa cerita nggak dulu proses mutasi yang terjadi di tubuh TNI ini, bagaimana sih sebetulnya keterlibatan dari kantor-kantor itu sebelum kita bicara masalah kekacauan yang terjadi? Saya baru dengar ya kalau ada keterlibatan Menko Polkam ya, Ya, sama Menhan. Sejauh saya bertugas di pemerintahan, pertama di Menhan, yang kedua di Polhukam gitu ya, yang terkait dengan TNI, itu masalah jabatan-jabatan itu, mutasi dan sebagainya, itu biasanya langsung dari Panglima. ya, Mereka udah punya Wanjakti itu kan. ya. Kemudian Polri juga sama, tidak pernah mengundang Menko. Hmm. Sehingga kita tahunya sudah jadi. Saya tidak tahu kalau sekarang sudah berubah, Menko harus ikut ke situ. Kalau peraturannya kan Panglima itu langsung ke Presiden. Ya, Dengan Menko koordinatif saja gitu ya, tidak punya hubungan yang instruktif di mana dia harus ikut ini menentukan. Jadi yang sekarang ini ya tidak tahu unsur apa yang menentukan itu. Kalau aturannya rasanya sih sejak dulu begitu, langsung kan dari Panglima biasanya, sprintnya itu. iya kan dalam surat Panglima dan keputusan Panglima TNI itu ada menimbangnya, unsur menimbang. Oh. Satu keputusan Presiden, dua surat dari Menko Polhukam, tiga surat Menhan, empat surat dari Kepala Staf Angkatan. Iya itu. Kalau menimbang itu, Prof. Dulu saya tidak pernah berkirim surat untuk mengusulkan, kecuali mereka yang akan ditempatkan di kantor Polhukam. Mungkin dari sekian nama itu ada yang mau dijadikan deputi. Itu Menko kirim, saya minta dikirim kualifikasi ini. Karena yang ada, kalau itu bisa. Dirjen mungkin, Pak Menhan bisa kirim surat. Ada juga dari Lemhanas kalau saya tidak salah tuh, dari Gubernur Lemhanas. Ya bisa, di tempat-tempat yang di mana TNI boleh masuk. Mahfud MD menyoroti betapa sulitnya menjadi bersih dalam sistem yang korup. Mutasi TNI yang dipengaruhi oleh kepentingan politik kotor mencerminkan betapa dalamnya intervensi kekuasaan dalam institusi negara. Jika orang baik saja bisa tersingkir karena menolak ikut arus, bagaimana nasib demokrasi kita? Gelora News. Setuju atau tidak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Like jika kamu peduli dengan integritas institusi negara. Subscribe untuk terus ikuti perkembangan isu penting ini.